Halo semua para pejuang literatur. Pernah nggak sih kalian baca sebuah novel atau puisi, terus mikir, kok cerita ini kayak nyindir tentang si kaya dan si miskin ya? Nah, kalau pernah, berarti kalian udah bersentuhan sedikit sama yang namanya sosiologi sastra Marxis. Keren kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih itu sebenarnya? Tapi dengan cara yang asyik dan gampang dimengerti. Jadi, sosiologi sastra Marxis ini dasarnya dari pemikiran seorang filsuf hebat bernama Karl Marx. Gampangnya gini, Marx percaya kalau dalam masyarakat itu ada dua kelompok besar, kaum borjuis yang punya modal dan alat produksi, sama kaum proletar yang jadi pekerja. Nah, hubungan antara dua kelompok ini seringkali nggak seimbang dan penuh konflik. Disinilah sastra masuk. Menurut teori Marxis, sastra itu bukan sekadar cerita khayalan yang meleeng-leong diawen. Sastra itu cerminan dari kondisi sosial ekonomi di masyarakatnya. Jadi, karya sastra itu bisa jadi alat buat nunjukin gimana sih ketidakadilan sosial terjadi, gimana sih kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya lewat ideologi, dan gimana kelas pekerja berjuang. Sastra bisa jadi suara bagi mereka yang nggak punya suara. Coba deh, kita ambil contoh. Misalnya ada novel yang ceritain soal buruh pabrik yang gajinya kecil banget, sementara bosnya hidup mewah. Nah, lewat cerita itu, pengarangnya mungkin lagi mengkritik sistem kapitalisme yang dianggap nggak adil. Atau mungkin ada cerita tentang petani yang tanahnya direbut paksa oleh perusahaan besar. Ini juga cerminan konflik kelas yang dibicarakan Marx. Jadi karya sastra itu punya ideologi tersembunyi yang bisa kita bongkar. Lalu gimana cara pakainya buat kita? Mahasiswa sastra? Gampang banget. Saat kalian baca sebuah karya, coba deh, ajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang punya kuasa di dalam cerita? Siapa yang tertindas? Bagaimana hubungan antara si kaya dan si miskin digambarkan? Apakah ada kritik terhadap sistem ekonomi atau sosial tertentu? Dengan begitu, kalian gak cuma nikmatin ceritanya, tapi juga bisa melihat pesan sosial yang lebih dalam. Analisis kalian bakal jadi lebih tajam dan relevan dengan kondisi masyarakat. Jadi, teori Marxis ini ngajak kita buat jadi pembaca yang kritis. Kita diajak buat nggak cuma nerima cerita apa adanya, tapi juga mempertanyakan nilai-nilai dan ideologi di baliknya. Ini alat yang super berguna buat ngebongkar makna tersembunyi dalam karya sastra dan memahami gimana sastra berhubungan erat sama dunia nyata di sekitar kita. Semoga penjelasan singkat ini ngebantu kalian ya. Jangan lupa, membaca sastra itu seru kalau kita punya banyak kacamata untuk melihatnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.